Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Ra'ayatullah li Fadilati Syekh An-Nefri, halaman 66, poin yang ke 114. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul musyahadati, langkah pertama ya, atau pertama-tama ketika Anda mulai masuk dalam level musyahadah. Musyahadah itu namanya eyewitness, saksi mata. Kalau dalam kasus kriminal namanya itu eyewitness, saksi mata. Ya, yang sifatnya direct evidence, bukti langsung, kesaksian. Ketika Anda beragama sudah level tingkatan eyewitness atau musyahadah, itu pertama-tama adalah nafyul khatir, yaitu dinafikan, dihilangkan, dimusnahkan, ditiadakan dari dirimu apapun yang disebut dengan imajinasi, angan-angan, halusinasi dan sebagainya. Ya. Jadi sudah tidak direcoki dengan angan-angan lagi, dengan imajinasi, dengan bayangan, halusinasi, apalagi ilusi dan sebagainya. Itu satu. Wa akhiruha, dan nanti di akhir musyahadah itu nafyul ma'rifah. Nah, meniadakan, menafikan ma'rifah, menafikan kemakrifatanmu, menafikan pengetahuanmu, menghilangkan segala ilmumu dan sebagainya. Artinya nol, kembali kepada nol. Tsumma nafyun nafsil arifah, berikutnya adalah menafikan jiwa kita yang mengenal. Nafsu kita, nafas, dari bahasa nafsu itu jiwa, tapi nanti kalau bahasa Indonesia kalau nafsu itu nafsu ya, nafsu ya. Bahasa nafsu itu kan nafsu napas bisa, jiwa bisa, nafsu juga bisa. Itu lafaz, namanya lafaz mustarok ya. Kemudian tuma nafyul ana, dan terakhir adalah menafikan egomu sendiri. Nah ini dia. Ya, pada tahapan menafikan ego ini harus kita pahami dengan sejujurnya. Ketika ego kita masih ada, maka kita menjadi saksi mata. Itu tidak menjadi sulit untuk objektif, karena egonya masih ada keberpihakan, ada involvement, ya, ada pengaruh, ada tekanan dan sebagainya. Banyak nggak saksi yang tidak bersedia menyatakan kesaksian? Kayak Angelina Zondak. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Ya egonya masih ada.
Jadi ini tidak ngomong kosong. Iya, bukan angan-angan. Mang Im menyaksikan sesuatu tindak kriminal. Anda siap menjadi saksi? Siap. Begitu akan datang ke pengadilan memberikan kesaksiannya, kering. Masih pengen hidup nggak lo? Kamu nggak sayang sama anak istrimu? Saya nanya, memberikan kesaksian nggak? Mikir dan kenapa? Takut. Kenapa takut ya? Anda masih ada. Kalau Anda sudah nggak ada, ya sudah nggak usah takut lagi. Jadi sampai kepada peristiwa-peristiwa yang peristiwa legendaris ya, seperti Saksi Jenar, seperti Al-Hallaj yang memberikan kesaksian apa yang dia rasakan, ya konsekuensinya dia harus mati. Harus mati. Padahal beginilah saya mau cerita. Hallaj ini kan dipanggil raja. Raja kirim utusan suruh manggil Hallaj karena banyak desas-desus itu dia ngaku jadi Tuhan. Mana mungkin seorang sufi ngaku jadi Tuhan? Itu kan salah paham aja sebenarnya. Tapi begitulah rumornya begitu, dipanggil raja, kirim utusan. Kata utusannya, Syekh Hallaj, Anda dipanggil raja. Kata Hallajnya, yang dipanggil siapa? Ya Hallaj. Katakan pada rajamu, Hallaj nggak ada. Yang ada hanya Tuhan. Si utusan balik ke raja, laporan Tuan Raja, kata Hallaj, Hallaj tidak ada, yang ada Tuhan. Kata raja, udah pergi lagi, katakan Tuhan suruh ke sini. Datang lagi utusannya, wahai Tuhan, suruh raja suruh ke sana. Nggak ada Tuhannya, adanya Hallaj. Balik lagi, katanya Tuhannya nggak ada, adanya Hallaj. Ya udah sekarang jemput lagi, panggil Hallaj dan Tuhannya, dua-duanya. Datang lagi, Tuan Raja memanggil Hallaj dan memanggil Tuhan. Oke, berangkat. Sampai kerajaan langsung dipenggal kepalanya, selesai. Ya kan seperti itu. Saksi Jenar juga sama. Persekusi seperti itu. Tanpa alasan, bukan tindak pidana, bukan kok keyakinan seseorang. Tetapi walau bagaimanapun, saya tetap tidak bisa menyalahkan Hallaj, tidak bisa menyalahkan Saksi Jenar. Ya karena persoalannya masyarakat pada zaman itu belum paham. Jadi kesalahannya Saksi Jenar, kesalahannya Hallaj bukan persoalan ajaran panteisme, ya, wahdatul wujud, kesatuan Tuhan dan makhluk, itu sudah ceritanya lain lagi. Saya tidak meyakini Hallaj itu panteisme atau wahdatul wujud ya. Hanya saja dia telah melihat sesuatu yang sesungguhnya itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali untuk dirinya sendiri. Ada level-level kasyaf itu, Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, tapi hanya untuk kita, tidak untuk orang lain dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Itu yang jadi persoalan. Berarti Syekh Hallaj dan Saksi Jenar itu nggak tahan menahan rahasia itu. Akhirnya bocor mulut. Itu persoalannya. Itu aja persoalannya. Ya sampai sekarang memang ajaran panteisme sudah pupus ya, sudah tidak terdengar lagi bahwa
Tuhan dan alam adalah merupakan kesatuan. Tuhan adalah alam, alam adalah kesatuan. Allah itu maha abadi, Allah itu al-awalu, al-akhiru, awal tidak ada permulaannya, al-akhiru tanpa ada batasannya. Ya sesungguhnya kalau kita jujur secara fisika ya, langit yang kita lihat dengan mata ini mentoknya di mana? Setelah 100 juta miliar tahun cahaya, 100 juta miliar tahun cahaya, seberang sananya, mentok enggak? Ada penghujungnya enggak? Nanti di penghujungnya padat atau kosong? Berakhiran enggak alam semesta ini? Itu kan persoalannya. Itu kan persoalannya. Kalau berakhiran mentok berarti kan padat. Iya kan? Nah seberang sananya laginya. Nah itu. Alam itu ada awalnya, iya ada awalnya. Kapan awalnya? Sekian ratus triliun miliar tahun yang lalu gitu. Tidak ada alam, yang ada Tuhan sendirian. Alamnya nggak ada. Alam yang tidak ada itu ruang kosong atau ruang padat? Nggak ada apa-apa, kosong. Kalau kosong tuh alam bukan? Alam. Ya, itu perdebatan. Itu perdebatan Ibnu Rusdi dengan Imam Ghazali, tapi akhirnya Imam Ghazali akhirnya menyerah juga sih. Iya. Ya, memang pada akhirnya ketika sifat-sifat Tuhan itu makanya dijelaskan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Kalau alam kan tidak qaimatun bidzatihi. Artinya melekat pada dirinya sendiri kan gitu. Surga itu abadi, tapi pada zatnya sendiri dia tidak abadi. Dia diabadikan oleh Tuhan. Yang abadi adalah Tuhan. Wih, paham ini? Makanya dulu pernah geger Al-Mukarram Pak Kiai Agus Mustafa ketika menerbitkan buku Surga Tidak Abadi itu, Neraka Tidak Abadi, itu kan pernah geger. Lalu diseminarkan di Unwir Universitas Indramayu, saya hadir, ya saya mah tidak menyalahkan beliau dong. Itu kan pandangan beliau, bisa dibenarkan ya, kan geger. Ya mungkin yang mengundangnya kecewa, kenapa nggak didebat ya, ngapain debat? saya mah nggak pernah menyalah-nyalahkan orang kok. Iya, iya. Pak, YouTube-nya ada kok Pak Agus Mustafa itu. Secangkir kopi ya? Iya. Atau secangkir tasawuf? Oh, secangkir tasawuf. Secangkir tasawuf ya, iya. Bagus. Ontennya bagus kok, iya. Dia ahli fisika kok. Termasuk ahli fisika dia tuh sarjana fisika, dia ahli fisika. Iya. Iya. Itu. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan lah sama Allah. Oke. Kita jadi ngabrak-ngabrak ke filsafat jadinya nih. Enggak apa-apa lah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.